Banyak pria sudah merasa hebat setelah selesai, padahal pasangannya belum benar-benar nyampe. Faktanya, lebih dari 70% wanita mengaku tidak selalu orgasme saat berhubungan intim. Jadi pertanyaannya bukan cuma kenapa, tapi juga apa yang bisa kita lakukan soal ini. Hari ini kita bahas satu topik penting yang sering dibisikkan, tapi jarang dibahas serius. Kenapa banyak wanita sulit mencapai orgasme? Ini bukan soal kurang gairah atau nggak cinta pasangan, tapi soal anatomi, hormon, psikologis, dan komunikasi. Jadi, kalau kamu peduli sama kepuasan pasanganmu, kamu perlu dengar ini sampai habis. Secara anatomi, mayoritas syaraf kenikmatan wanita ada di luar vagina, terutama di klitoris, bukan di dalam. Jadi saat hubungan hanya fokus pada penetrasi, tanpa stimulasi klitoris, sangat besar kemungkinan wanita nggak akan orgasme. Klitoris sendiri punya lebih dari 8.000 undung syaraf, lebih banyak dari Mr. P. Tapi, sayangnya masih banyak yang mengabaikannya. Orgasme wanita sangat dipengaruhi oleh kondisi mental dan emosional. Stres, trauma, kecemasan, rasa tidak nyaman dengan tubuh sendiri, atau hubungan yang tidak sehat, semuanya bisa jadi penghambat. Bahkan, wanita yang sehat secara fisik bisa kesulitan orgasme kalau secara emosional nggak merasa aman atau dihargai. Banyak pasangan tidak terbuka membicarakan preferensi seksual. Padahal apa yang dinikmati satu wanita belum tentu sama dengan yang lain. Tapi, karena tabu, banyak wanita memasukkan orgasme hanya agar pasangan merasa cukup. Ini kebiasaan yang akhirnya menciptakan kesenjangan kepuasan. Jangan lupa juga ada faktor biologis dan medis. Misalnya, kadar estrogen rendah, efek samping obat tertentu, menopause, atau kondisi seperti vaginismus atau endometriosis. Semua itu bisa membuat orgasme jadi sulit atau bahkan menyakitkan. Jadi kalau masalahnya kronis, periksa ke dokter itu langkah bijak, bukan hal yang memalukan. Jadi apa solusinya? Bukan alat bantu, bukan posisi helikopter, tapi kumpulan dari komunikasi terbuka antara pasangan, foreplay yang cukup dan fokus ke klitoris, menjaga kenyamanan dan suasana emosional, edukasi seksual yang benar, dan kalau perlu bantuan profesional, dokter, seksolog, atau terapis. Yang perlu kita pahami, kepuasan seksual adalah tanggung jawab bersama, bukan tugas pria untuk merasa hebat, tapi tugas pasangan untuk saling terhubung. Jadi kalau pasanganmu belum orgasme, jangan buru-buru menyalahkan dia atau malah merasa gagal. Mulailah dari komunikasi. Dengarkan, tanyakan, dan pelajari tubuhnya. Karena seks yang sehat bukan soal ego, tapi soal koneksi. Sampai di sini dulu obrolan di Kamar Sehat. Kalau kamu suka konten edukatif dan to the point seperti ini, klik subscribe dan bagikan ke pasanganmu. Karena keintiman itu bukan sekedar fisik, tapi juga soal saling memahami.